Sahabat baca Elsinta, selamat bertemu lagi dengan saya Yusy Afianto Parayanom dalam acara Book Talk bincang-bincang seputar perbukuan. Untuk episode kali ini kita akan secara khusus membahas buku The Catcher in the Rye karya Jerome David Salinger atau biasa dikenal dengan J.D. Salinger. Buku ini terbit tahun 1951, termasuk salah satu buku paling laris sedunia karena sampai tahun 2007 sudah terjual 65 juta kopi. Buku ini sudah terbit dalam puluhan bahasa, salah satunya dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Banana, diterjemahkan oleh kawan saya Gita Widya Laksmini. Mengapa buku ini bisa sedemikian fenomenal? Kita akan membahasnya dengan dua kawan baik saya. Yang pertama Bung Sabda Armandio Alif atau biasa dipanggil Dio. Apa kabar Dio? Baik. Dio ini novelis muda yang sudah menulis satu novel berjudul Kamu dan juga blogger, musikus juga, pekerja seni grafis juga, dan satu lagi Arman Dhani Bustomi, editor di Geotimes, penulis tetap mojok, rappler, dan tidak boleh lupa seleb tuat. Nah, yuk, Catcher in the Rye. Catcher, buku terbit tahun 51 tentang anak muda yang drop out Holden Caulfield atau dikeluarkan dari sekolah. Ini anak orang kaya. Kau membaca anak Jakarta, anak Bogor, masih bisa relate dengan buku ini? Sudah berjarak sekian puluhan tahun. Iya, karena Kenapa yuk? Holden ini nggak secara khusus membicarakan tentang Amerika saja. Dia nggak secara spesifik, mungkin cara penceritaannya tidak secara spesifik menyebutkan daerah dan segala macam, tapi secara emosinya dia mewakili dunia gitu, lebih universal, dan aku menangkap itu dengan Emosi baik. apa yuk? Emosi cara dia menyampaikan. Enggak, maksudnya apakah dia anak muda ini gamang, galau, marah, terasing atau apa ini? Atau semuanya atau apa? Ya, yang tadi yang Mas sebutkan itu. Seperti itu. Kalau dan pengalamanmu membaca Catcher seperti apa ya? Iya. Sejujurnya membaca buku ini pada mulanya bukan karena saya menganggap ini sebuah karya sastra yang penting, tapi lebih ke fenomena terus sensasi yang mengitari buku ini. Bisa dijelaskan sensasi muda macam apa misalnya? Sensasi misalnya bahwa konon pembunuh dari John Lennon dia membaca buku ini, terus bagaimana buku ini diterima di Amerika itu dengan banyak kritikan. Tahun 1960-an seorang guru di Amerika itu dipecat karena dia menganjurkan murid-muridnya untuk membaca buku ini. Menariknya buku ini dianggap sebagai salah satu corong komunisme di Amerika. Padahal kalau kita membaca, kita benar-benar membaca, ini nggak ada kaitannya dengan mengajarkan komunisme dan segala macam. Nah, ketika saya membaca buku ini, dia menjelaskan banyak hal tentang perasaan-perasaan saya, kegamangan, kemarahan, keterasingan, kegalauan, bagaimana saya ingin diterima, bagaimana saya memandang orang lain, kok mereka munafik ya, kok mereka pura-pura gitu, kenapa mereka pura-pura, dan itu yang membuat saya jatuh cinta pada tokoh Holden tadi. Dan menariknya buku ini ketika kamu berikan kepada orang lain atau dibaca oleh orang lain, interpretasinya akan berbeda satu sama lain. Tapi yang membuat kami jadi satu, mungkin saya dan Dio, bahwa bagaimana si tokoh ini bisa menerjemahkan perasaan-perasaan kami tadi, entah kegamangan, keterasingan, kegalauan, kemarahan atau apapun itu menjadi teks yang begitu cair. Dan kita membaca, wah ini loh yang sedang saya rasakan gitu. Mungkin seperti itu sih. Nah, tokoh ini kan di beberapa kali nyaris di setiap halaman mengungkapkan ketidaksukaannya pada orang-orang yang disebut phony atau munafik. Nah, tapi pada saat yang bersamaan ketika membaca teks ini, Dio dulu dah, mendapati gak bahwa diri jangan-jangan saya ini masuk yang kelompok phony ini? Nah, itu dia yang aku ingin sampaikan adalah bahwa membaca Catcher in the Rye itu semacam bercermin seperti itu. Jadi kita sendiri nggak bisa mengklasifikasi apakah kita Holden atau kita orang-orang di luar Holden gitu. Tapi kemudian kita jadi belajar
kita nggak mau dikasih maki seperti itu oleh orang lain. Misalnya seperti itu. Dicaci maki oleh Holden itu nggak mau? Iya, Ya? nggak mau jelas. Tapi orang seperti Holden juga misalkan kita relate ya, artinya oh ini kita terhubung gitu ya. Iya. Tapi bisa nggak orang kayak gini jadikan teman ini? Dia sendiri mau nggak jadi teman saya seperti itu? Kayaknya dia nggak mau. Kalau Dan membaca ini, kau membaca berapa kali Dan buku ini Dan? 2 kali. Apa pembacaan pertama dan kedua bedanya apa? Pembacaan pertama ya seperti saya nggak tahu boleh disebutkan atau tidak. Ini seperti pertama kali seseorang bersenggama gitu. Ada perasaan takut, gemetar, wah malu-malu. Tapi kemudian kok enak ya gitu. Pembacaan kedua lebih ke bagaimana menganalisis teks tadi. Tidak secara serius sebagai seorang kritikus sastra, tapi lebih kok bisa ya jadi Salinger bikin naskah seperti ini. Bagaimana dia membangun narasi, terus membentuk karakter, terus membuat kalimat-kalimat, diksi-diksinya. Bagaimana dia bisa membuat karya seperti ini. Itu yang menarik. Karena ada beberapa buku yang dia itu cukup dibaca sekali dan kemudian kita lupakan. Ada beberapa buku yang baca 1 kali itu nggak cukup. Kita butuh berkali-kali untuk kemudian paham konteksnya apa. Okay. Buku The Catcher in the Rye itu saya pikir tidak cukup dibaca sekali karena dia banyak menyimpan enigma, puzzle atau teka-teki, tidak dalam bentuk yang ada rahasia di baliknya, tapi bagaimana ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Adegan ini apa? Konteksnya apa? Seperti itu sih. Tahan dulu, Bung Dani. Jadi tadi dengan membaca pertama seperti ingin mengakui sudah melakukan perbuatan yang menyenangkan tadi ya sebetulnya ya. Oke, kami paham Dan. Sahabat baca El Sinta, perbincangan dengan dua kawan baik saya, dua kawan baik saya akan kita lanjutkan sebentar lagi. Sahabat baca El Sinta, masih bersama saya Yusya Fianto Parianom dalam acara Book Talk dan kita masih bicara tentang buku The Catcher in the Rye. Buku ini juga banyak banyak orang mengkategorikannya sebagai buku coming of age. Sebenarnya tema-tema atau genre seperti ini lazim dan mungkin juga bisa ditemui di karya-karya pengarang Indonesia. Mungkin Dio tadi di waktu break sempat menyebut tentang Burung-Burung Manyar karya Bibit Mangunwijaya atau Romo Mangun. Mungkin Dio bisa mengelaborasi lebih jauh tentang Burung-Burung Manyar dan Catcher in the Rye. Apa ya? Aku sih nggak menemukan relasi antara Burung-Burung Manyar dan Catcher in the Rye selain tokohnya, maksudnya tokoh utamanya, bagaimana tokoh utamanya ini berkembang dari anak pendewasaan tokoh utamanya. Oke. Untuk Burung-Burung Manyar sendiri, sebenarnya aku cuma baca 1 kali dan apa ya, ya aku tadi bilang ada perbedaan besar antara Holden dan Teto. Ya. Seto Dewo. Iya, Teto. Iya. Kalau konteksnya ya itu lebih kayak Indonesia banget, si tokoh utama itu ingin berjuang, memilih antara dia berjuang atau apa Dan? Aku lupa ya. Membela republik atau kerajaan seperti itu. Iya. Proses-proses pencarian. Apakah kemarahan Teto itu atau Seto Dewo itu tidak mau bilang tidak seuniversal kemarahan Holden dalam buku ini? Ini gimana pendapatnya? Iya, bagi saya Seto Dewo atau Teto itu dalam banyak hal memiliki karakteristik yang sama dengan Holden. Dia merasa menjadi korban, dia merasa sendirian, dia merasa melihat sekelilingnya itu orang-orang munafik, dia merasa mengalami ketidakadilan, ya sangat Gemini lah kalau katanya horoskop gitu. Dan bagi saya perjalanan kedua tokoh ini, kalau Holden tadi 2 hari dalam hidupnya setelah dia di drop out, nah kalau dalam Burung-Burung Manyar ini kan ada 2 tokoh sebenarnya selain Teto dan kekasihnya tadi. Tapi kalau misalnya kekasihnya tadi dihilangkan dan murni bicara tentang Teto, kita kan melihat bagaimana proses dia itu kemudian
menggali kegamangan bahwa saya ini siapa sih, identitas saya ini apa, dan dia kemudian melihat bagaimana orang-orang Republik yang dia anggap sebagai orang nggak tahu malu, tidak tahu terima kasih, dia marah kepada mereka, dan kemudian pada akhirnya dia mengglorifikasi kerajaan dan segala macam. Ada satu fragmen dia membenci Syahrir gitu, dan itu bagi saya sangat mirip dengan tokoh Holden. Nah, novel-novel coming age di Indonesia agak susah, bukan agak susah sih, susah ditemuin karena kecenderungan untuk menilai bahwa kalau misalnya tokohnya anak muda, berarti ini buku ini untuk dibaca oleh anak-anak muda. Gitu. Kalau tokohnya orang dewasa, oh berarti ini dibaca oleh orang dewasa. Kalau tokohnya anak-anak, dibaca oleh anak-anak. Ini bagi saya adalah pengkategorian yang buruk, pengkategorian yang menyesatkan dan jahat sekali. Bagaimana kita mau mengkategorikan buku-buku Natsume Bochan misalnya? Apakah dia dibaca oleh anak-anak? Enggak juga sebenarnya. Karakteristik ini yang perlu kita pahami. Coming of age itu tidak melulu tentang remaja, tapi dia juga dinikmati oleh orang dewasa. Mungkin bukan tidak melulu tentang remaja, tapi coming of age itu tentang cerita tentang remaja, tapi penikmatnya bukan melulu remaja. Tepatnya bukan. Oke. Kalau sekarang kita beranjak ke penulisannya itu sendiri. Kalau yang dari sisi penulisannya, kepenulisannya menarik buat Dio sebagai penulis apa ini? Catcher in the Rye. Dibuka dengan kalimat yang kurang ajar dan dia konsisten sampai akhir gitu. Dan segala pengulangan-pengulangan yang kita temukan di situ memang khas anak muda. Seperti ya Holden sering mengulang apalah gitu, atau kutukan-kutukan dia kepada orang lain dan segala macam kemarahannya itu dia sering mengulang-ulang itu terus-terus. Dan itu memang khas anak umur segitu gitu. Dan itu konsisten sampai akhir. Nah, kalau Dani ini kan sebenarnya cerita cuma berkisar 2 hari aja, 2 hari pun tidak penuh. Tapi dalam 2 hari ini kau bisa menangkap karakter utuh si tokoh ini atau bagaimana? Itu dia, mengapa saya bilang buku ini tidak bisa dibaca sekali. Dia butuh dibaca berkali-kali, dan kebetulan karena saya cuma baca 2 kali, belum bisa menangkap utuh. Tapi menariknya, setiap kali kita membaca, memulai lagi, itu seperti mendaki gunung, itu kita menemukan jalur-jalur pendakian yang baru. Dan tokoh si Holden tadi, ketika pertama kali membaca, oh ini anak muda yang marah. Setelah membaca lagi, anak muda yang marah dan merasakan keterasingan. Oh ternyata ada nilai-nilai filosofis di sini. Tanpa dia harus bicara dengan kata-kata yang berat. Dengan seperti yang dia bilang, dia dengan memaki. Yang menarik adalah ketika proses membaca kan hanya sekedar, oh anak ini marah karena munafik. Tapi ada ketika kita membaca lagi, ada proses interpretasi di situ, membuat kita oh iya ya, saya juga mengalami semacam ini. Dan kemudian karakter dari Holden tadi, dia bukan pemuda yang marah, dia bukan pemuda yang sekedar 2 hari dia itu di drop out, setelah itu ngamuk-ngamuk, enggak. Karena pada dasarnya dia emang punya kegelisahan, punya kemarahan, dan kemudian dia terjemahkan melalui kutukan-kutukan atau makian-makian tenis, sumpah serapah tadi. Nah, di dalam 2 hari ini kan dia si tokoh utama ini bertemu dengan sekian tokoh lain. Interaksi mana yang menurut dia paling menarik? Dengan Phoebe, dengan adiknya itu. Kenapa? Karena di situ muncul sisi asli dari Holden yang dia bisa memaafkan anak kecil. Dia menganggap anak kecil, bukan memaafkan, tapi dia menganggap cuma anak kecil yang suci di dunia ini gitu. Orang dewasa semuanya brengsek gitu, menurut Holden. Sebelahmu itu berpeluang suci. Iya, saya masih anak-anak kok. Iya, tapi dari situ kita tahu bahwa ya mungkin di situ muncul motif-motif kenapa dia menjadi simbol kemurnian orang gitu. Beberapa orang percaya bahwa Holden ini dan beberapa orang ingin menjadi seperti Holden dan memurnikan itu dengan membinasakan orang-orang munafik dan segala macamnya, atau kita tidak menjadi seperti yang dicaci maki Holden. Kalau Dio sudah menyebut perjumpaan dengan adiknya Phoebe itu, kalau Dani selain dengan adiknya ada adegan yang paling mengesankan dari novel ini? Nggak ada sih, hampir tidak ada. Yang menarik itu cuma tokoh Holdennya tadi, dan bagaimana dia dari adegan per adegan kemudian mengembangkan kemarahan-kemarahannya tadi. Kalau
seperti yang dia bilang tadi, bagaimana dia berinteraksi dengan adiknya itu bagi saya seperti metafor, dan setiap tokoh interaksi itu cuma sekedar penunjang saja. Tapi yang menarik adalah bagaimana dia mengekspresikan setiap setiap ketemu tokoh baru, makian baru, ada monolog baru. Saya nggak tahu apakah ini pantas disebut sebagai monolog interior tadi. Bagaimana dia mengekspresikan perasaannya tadi. Karena masing-masing tiap ketemu orang, dia kan berbeda itu. Oke. Bagi saya nggak ada yang istimewa banget sih. Oke. Sahabat baca Elsinta, pembicaraan tentang Holden ini sepertinya makin menarik. Kita bisa gali lebih jauh tentang Holden juga tentang J.D. Salinger itu sendiri setelah yang satu ini. Sahabat baca Elsinta, masih bersama saya Yusyafianto Parayanom. Kita masih bicara The Catcher in the Rye tentang J.D. Salinger. Buku ini sangat sukses, tapi justru sangat sukses ini membuat pengarangnya juga sepertinya tertekan. Karena setelah kesuksesannya, apalagi beberapa orang yang melakukan tindak kejahatan selalu bilang, loh saya melakukan ini karena setelah baca Catcher. Itu juga sebenarnya ya itu klaim-klaim sepihak dari si pelaku kejahatan, tapi akibatnya si pengarang ini Salinger ini makin lama makin menarik diri. Jadi setelah buku ini terbit, ini jadi semacam kayak buku cult ya. Orangnya menarik diri, tinggal jarang mau ditemui lah, kecuali oleh orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Sayangnya ya dia mengasingkan diri tapi tidak menghasilkan karya-karya lain ya. Atau mungkin ada orang bilang ada manuskrip yang belum diangkat. Ya kita berharap seperti itu. Tapi saya mau tanya ke Dio deh. Yuk, kalau suatu saat buku kau terkenal dan aku berdoa kau akan sangat terkenal. Amin. Akan menarik diri seperti Salinger juga nggak, Yuk? Aku nggak tahu sih kalau soal ini, pertanyaannya aneh juga. Nggak apa-apa ya. Nggak, kenapa menurutmu Salinger menarik diri itu kenapa ya? Artinya itu reaksi yang wajar atau reaksi yang... Aku rasa beberapa orang wajar sih, dalam musik pun seperti itu kan, seperti fenomena Kurt Cobain dan segala, dan ya dia semakin populer dan dia semakin menganggap dirinya itu dia merasa nggak ada gunanya gitu, jadinya akhirnya malah jadi nggak mau ditemui dan segala macamnya. Nggak, kalau Holden ketemu Salinger, kira-kira Holden menganggap Salinger yang menarik diri itu akan phony juga atau enggak ada menurutmu? Menurutku iya. Iya, kalau dari sisi Holden dia selalu bisa menemukan sisi munafik dari orang lain. Jadi kalau saya mungkin nggak separah Holden misalnya, saya bisa menilai Mas Yusi misalnya menarik diri karena mungkin karena dia udah jenuh dengan kepopulerannya dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya saya belum populer tapi sudah jenuh gitu ya. Tapi misalnya kalau Holden mungkin dia akan melihat ini cuma cuma gaya aja gitu. Karena kan banyak orang yang sebelumnya juga melakukan hal itu gitu. Semakin memberontak, semakin keren, justru itu aneh. Di dalam buku ini kan juga dia melakukan sebetulnya kritikan ataupun sebetulnya celaan pada diri sendiri. Bagian mana yang menurutmu paling kau ingat, Dan? Nggak ada ingatan sama sekali. Tapi reaksi orang-orang terhadap buku ini yang saya ingat. Salah satu kritikus dari Washington Post, namanya Jonathan Yardley, dia mengingat buku ini sebagai salah satu buku yang dipaksakan untuk dia baca, dan kemudian dia mengingat lagi ketika awal dia baca, buku ini bagus loh, baca aja gitu, kemudian dia tidak menikmati. Nah, setelah kemudian bertahun-tahun kemudian dia membaca lagi, dia menemukan ekstase tadi. Sebenarnya apa sih yang
mau dibicarakan Holden itu yang masih enigma, masih masih apa jadi teka-teki dan perdebatan. Apa yang saya tafsir dan apa yang Dio tafsir mungkin akan sangat-sangat berbeda gitu. Tapi pernah nggak sih kita merasa bahwa sebenarnya si Holden juga poni? Ya. Kalau menurutmu gimana, yuk? Adegan dia saat ini dia itu kan beberapa kali berusaha melakukan hubungan seks tapi Gagal. akhirnya gagal. Gagalnya ini agak aneh kan sebetulnya kan. Dia merasa nggak mau, hanya nggak mau. Ini akan mengingatkan kita pada Mersault, tokoh Mersault dari The Stranger, ya, orang asing. Albert Camus. Dan mungkin aku pikir Catch and Ray ini adalah versi modernnya dari Huckleberry Finn-nya Mark Twain. Dari dua itu Huckleberry dan Mersault, kita mungkin nggak kadang-kadang ada orang yang nggak setuju dengan Mersault karena dia terlalu ya kita tahu lah gitu. Tapi dan Huckleberry Kita tahu seperti apa? Karena nggak semua pembaca oh iya, tahu. maksudku si Mersault ini kita agak nggak setuju mungkin dari sikapnya yang tidak peduli dan segala macam gitu dan nggak ya orang nggak selalu mengerti apa yang dilakukan Mersault gitu. Dan si Huckleberry ini kan dia masih kecil, tokohnya digambarkan anak-anak gitu. Nah si Holden dia sudah dia akan menginjak dewasa dan sudah melewati dari Huckleberry, dari si Huck itu. Jadi pilihan-pilihannya jadi lebih kompleks sebetulnya. Kalau saya jadi Holden misalnya, tentu saya akan sulit menentukan. Dia kan dari awal juga udah menentukan dia nggak punya masa depan. Seolah-olah teksnya dia itu orang pemalas dan segala macam gitu. Dan akhirnya dia juga benci. Mungkin ada beberapa, aku lupa di beberapa bagian gitu yang dia merasa dirinya juga ada yang salah gitu. Kamu merasa nggak sebenarnya ini anak manja aja nih? Gimana, Dan? Kamu merasa kayak gitu nggak, Dan? Loh, ini kan anak dari keluarga punya sekolah di sekolah yang persiapan yang bermutu, kakaknya kerja di Hollywood, punya adik juga cantik. Cuma dia punya kesedihan tentang adiknya yang meninggal itu kan? Iya. Leukemia. Gimana? Sebenarnya Ada nggak ini anak manja nih? Iya, selain anak manja, penggambarannya itu kalau konteks hari ini itu sangat-sangat hipster. Dia itu anak yang sebenarnya kebutuhan dasarnya sudah terselesaikan. Dia udah makan kelar, apa-apa kelar gitu dan kebutuhan dasarnya kelar dan dia bisa mengkritisi yang lain. Dan kata-kata Mas Yusi bahwa ini cuman racawan anak manja, entah kenapa saya kok oh iya ya sangat-sangat representatif. Jadi ingat konteks hipster tadi bahwa dia mengamati fenomena poni tadi tanpa menyadari bahwa emang kamu enggak gitu. Dan kamu masih anak muda, kamu belum sampai ke sana. Tapi gini loh maksudku, Oke. Sorry, Yok. Yok. Sahabat baca El Sinta, sebetulnya kita ngomongin Catch and Ray 2 hari 2 malam juga nggak akan cukup. Tapi apa boleh buat ya, ketika keterbatasan waktu kita. Saya berterima kasih pada dua kawan baik saya, Dio sama Dani. Sebetulnya ketika kita baca Holden, itu sebetulnya kalau saya pribadi adalah ajakan